Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anakku? Semoga kalian tetap selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus COVID-19. Sebelum kalian melanjutkan video ini, Pak Julvan ingatkan untuk yang belum sholat silahkan sholat, karena kalian harus ingat tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah untuk hidup di surga kelak di akhirat, dan surga mencintai orang-orang yang suka sholat. Oke, pelajaran pagi hari ini pendidikan agama Islam adalah tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Di LKS, sekali lagi LKS ini yang belum ngambil, yang belum beli atau silahkan ke sekolahan ya, harganya 8.500. Untuk yang belum beli, yang sudah silahkan dibuka halaman 24. Jadi gini anak-anak, Allah itu punya sifat dan kita harus meyakini, harus percaya bahwa Allah itu mempunyai sifat yang namanya Maha Mengetahui. Semuanya kabeh ki roh, ya. Semuanya tahu. Jangankan kalian delik ning jero kasur, isor kasur, Allah itu pasti tahu. Itu hal yang bagi Allah sangat sepele. Allah itu ya, anak-anak semua tahu loh jumlah daun yang jatuh di muka bumi ini setiap hari, itu tahu Allah. Jumlah pasir, butir pasir nih, gurun pasir sing akeh ngono kae, Allah juga tahu. Itulah sifat Allah yang Maha Tahu, dan bahasa Arabnya Allah Maha Tahu itu adalah Al-Alim. Al-Alim, gak ain ya, Alim. Allah Maha Mengetahui. Zaman sekarang canggih anak-anak. Ada kecelakaan, ada tsunami, ada badai, ada banjir di wilayah bumi lainnya. Kita sebagai orang Ponorogo sudah tahu dalam waktu singkat, dibantu yang namanya teknologi. Ada WA, ada YouTube, Instagram, segala macam. Tapi Allah nggak butuh itu. Allah tahu di India ada badai, di Thailand ada tsunami, tahu. Nggak usah pakai GPS. Allah itu canggih, sudah lebih canggih daripada teknologi yang canggih ada di muka bumi ini, dan kita wajib percaya itu. Jadi anak-anak, saya minta mulai sekarang jangan suka meremehkan hal-hal yang buruk, karena apa yang kamu lakukan Allah itu tahu. Paham ya anak-anak? Dari sifat Al-Alim ini, Allah tuh Maha Mengetahui. Allah tuh tahu dari Maha Tahu yang kita ketahui lah. Awakmu wis ngerti iki lho carane gawe Tamiya, iki lho carane gawe dolanan boneka sing bener. Allah lebih tahu. Dan Allah tahunya itu diberitahu ke kamu lewat ingatan. Kadang ya. Jadi ini pelajaran yang sangat singkat, simpel, tapi harus didalami benar. Dan kalau kamu meyakini Allah itu Maha Tahu ya anak-anak, satu, awakmu kabeh kelas 3 ini pasti akan selalu berusaha menghindar dari perbuatan yang jelek ya. Delut-delut misui kancane, didek sikile nyeluk nama hewan ya, kadang seperti itu kan perbuatan jelek. Berarti kamu melakukan itu belum tahu kalau Allah itu Maha Mengetahui. Allah tuh lihat kamu loh. Kamu misui kancamu nukir roh ya, jangan anggap sepele. Itu udah dicatat sama kitabnya. Malaikat ini sama ini, Raqib dan Atid itu tukang penyatat. Dicatat amal baik, amal burukmu itu dicatat. Allah Maha Tahu ya. Jadi jangan anggap sepele. Kok sanu dikongkon ibu, tumbasna gula, nduk, tumbasna gula. Sik to Bu, yo ngalah. Nah, itu enggak boleh. Kita kalau diperintah orang tua, sebaiknya jangan jawab apapun itu kecuali enggih dan berangkat. Karena Allah tahu, dan ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Allah lek ridho, Gusti Allah pasti lewat perantara orang tua. Fahim tuh anak-anak? Nah, ini halaman 24 dan 25 ya. Terus yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Nah ini yang saya bilang, kalau kita sadar kita tuh dilihat Allah,
pasti kita nggak akan berani melakukan hal-hal yang jelek, nyolong, ya kan, nyilih pulpen kancane gak dibalekne, kan itu juga nyolong. Kalau kita tahu Allah mengetahui kita, nggak akan kita melakukan seperti itu, ya. Menghindari diri dari pikiran-pikiran kotor. Nah, engko kita delut-delut kalau delokan mobilnya akeh paling lek ngepet lah, itu nggak boleh kita berpikiran seperti itu. Kita cukup berpikiran orang itu beli mobil dan Allah pasti tahu mobilnya itu dibeli dari apa. Udah nggak usah digunjing dalam hati lah, ya anak-anak. Terus yang keempat adalah menghindarkan diri dari niat yang tidak baik dalam hati. Nah, niat tidak baik dalam hati itu sering, aku yakin cah-cah ki gaene wayah sholat sandalnya delik nih nggone cah kae delik nih. Lah itu ketika sudah ada niat itu nggak boleh kita lakukan, karena kita tahu Allah ki ndelok dhewe cah. Allah tuh dilihat, oh titenono kae sing jenenge Budi nyolong sandale delikne, sandale Rizki. Itu tahu Allah, itu udah dicatat dan besok di akhirat akan dibalas. Naudzubillah min dzalik ya anak-anak. Jadi pesan Pak Julfan, kalau kita tanamkan rasa di hati kalian itu, Allah itu maha mengetahui, ya. Allah itu tahu semuanya yang ada di muka bumi ini. Walaupun kita menyembunyikannya kayak apapun, pasti Allah tahu. Dan aku yakin mungkin anak-anak masih belajar berpuasa ya. Nanti kalau bentar lagi bulan Ramadan, jangan sesekali kalian delik-delik linguk terus mimik. Allah itu tetap tahu. Mungkin bapak, ibu, kakakmu gak tahu, tapi Allah tahu, ya. Walaupun kalian masih dalam belajar berpuasa, saya minta jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Oke anak-anak? Oke. Lanjut ke halaman 26 dan 27. Allah itu maha mendengar, nak. Bahasa Arabnya as-sami. As-sami. Allah itu bukan mentang-mentang maha mendengar punya kuping yang gede gitu, enggak. Kita harus percaya Allah itu satu dan Allah itu bisa mendengar semua yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi saya minta buat anak-anak, Allah itu ibarat setiap detik itu ngawasi kita. Kita tuh dilihat Allah dan didengar Allah. Makanya saya mengajarkan kalimat ihsan. Saya dilihat Allah, saya didengar Allah, saya bersama Allah. Itu namanya kalimat ihsan. Saya minta anak-anak dihafalkan ya ini. Nanti setelah video ini selesai, tolong kalimat ihsan kalian baca dan mohon bantuannya bapak, ibu, ayah, bunda atau kakak direkam menggunakan video. Contohnya seperti ini. Nama saya Rudi, saya kelas 3, saya membaca kalimat ihsan. Saya dilihat Allah, saya didengar Allah, saya bersama Allah. Nah, seperti itu contohnya ya. Saya minta nanti tugasnya setelah ini. Kembali lagi ke materi as-sami. As-sami ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik kalau kita meyakini, ya. Selalu berhati-hati dalam berbicara, ya. Ada yang bentar-bentar, ya maaf, ini bukan saya memberi contoh, ini hanya pembelajaran aja anak-anak ya. Bicaranya terus kotor, ya kan, delut-delut misuh. Duh, aku njaluk tulunge gak gelem jumuk nih. Nah, kayak gitu. Saya sering dengar itu ketika pembelajaran. Nah, itu kan berkata, Allah tuh mendengar loh, Cah. Langsung, jenenge Rudi bar misuh, tulis. Kalian mau nama kalian ditulis, tapi ditulisnya hal-hal yang jelek, emang mau. Nah, mulai sekarang jadi saya minta anak-anak harus selalu menekankan dalam hatinya Allah itu maha mendengar. Ya kan? Dan Allah itu suka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalian tahu ayat suci Al-Quran itu apa? Sepele aja. Buat anak-anak kelas 3 mungkin belum bisa membaca Al-Quran yang secara full, walaupun mungkin ada yang bisa. Tapi Pak Julfan minta setiap hari, setiap habis maghrib, baca surat yang pendek-pendek, An-Nas, Al-Ikhlas, ya.
Bisa itu, kan sempil Al-Kausar, simpel-simpel itu. Kalian baca setiap habis maghrib aja, Allah itu udah senang. Karena Allah mendengar kalimat-kalimat yang baik. Untuk pisuanmu kayak, duh aku, kayak gitu, seperti itu. Itu contoh ya, Cak. Contoh, bukan saya memberi suruh tahu dan seperti itu, enggak. Itu hanya contoh pembelajaran. Terus kita selalu menghindarkan perbuatan yang ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya seperti saya bilang tadi, ngerasani kancane, delok-delok teko telat kayak sopo, kayak gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Allah mendengar, biarkan dia telat. Allah yang tahu dia telat kenapa. Apa ngerti dia telat montore bapak ebane bocor? Kan nggak tahu. Jadi nggak usah digunjing, nggak usah dilontarkan lewat kata-kata, karena Allah mendengar kata-katamu. Ya. Dan itulah sikap Allah As-Sami, artinya maha mendengar, zat yang maha sempurna mendengar. Walaupun kita cuma bisik-bisik, Allah dengar, Cah. Dengar. Jadi sekecil apapun suara, Allah itu tahu. Misalnya we ngomong, Bu guru iki lho, wah tugas ora wis. Allah lo tahu, Cah. Dan dicatat namamu nanti di kitab Lauhul Mahfuz sana. Mau kalian? Ya kan nggak mau kan? Nah oleh sebab itu pelajaran dari pertemuan hari ini lewat online ini, karena kita masih pandemi COVID, saya harap anak-anak selalu mengamalkan dalam dirinya Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar. Digabung menjadi namanya kalimat ihsan yang saya ajarkan tadi. Allah maha melihat, Allah maha saya didengar Allah, maaf, saya bersama Allah. Ya seperti itu ya. Saya ulangi, kalimat ihsan itu seperti ini. Saya dilihat Allah, saya didengar Allah, saya bersama Allah. Cuman 3 itu, dihafalkan. Dan tolong ini tugasnya ya, direkam, nanti dikirim lewat WA pribadi ke WA saya, WA pribadi ya. Nanti saya nilai. Oke anak-anak, mengerti? Saya rasa cukup dulu ya pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak terus sehat, belajar di rumah ya. Main boleh tapi jangan terlalu sering ya. Tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ya, dikumpulkan. Jangan lupa dikumpulkan. Buku tugasnya diberi nama. Jangan sampai nggak diberi nama. Nanti kesulitan Pak Zulfan untuk mengoreksinya. Paham anak-anak? Ya, cukup sekian dari saya dan mohon bantuannya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda atau Kakak merekam tadi tugasnya anaknya untuk membaca kalimat ihsan yang 3 tadi ya. Oke, dari saya sekian dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.